Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa kalau kalian keluar rumah, kalian pakai masker dan cuci tangan. Pada pertemuan kali ini, kemarin kita membahas tentang himpunan. Ada yang masih ingat apakah himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh, himpunan kumpulan buah berwarna merah itu termasuk himpunan. Hewan-hewan yang berkaki 4 itu juga termasuk himpunan. Hewan beranak itu juga termasuk himpunan. Contoh kumpulan buah berwarna merah tadi, himpunannya itu apa saja? Stroberi, tomat, buah naga, dan lain-lain. Untuk hewan yang berkaki 4, himpunannya adalah sapi, kuda, buaya, dan masih banyak lagi. Hewan beranak, contohnya paus. Kenapa paus itu termasuk hewan beranak? Karena paus itu melahirkan, bukan bertelur. Lumba-lumba itu juga termasuk hewan yang beranak atau mamalia yang beranak. Sapi, kuda itu juga termasuk. Nah, contoh yang bukan himpunan. 1. Kumpulan wanita cantik. Kumpulan pria tampan. 3. Kumpulan lukisan indah. Kenapa mereka dari 3 ini tidak termasuk? Karena 1. Kumpulan wanita cantik. Kenapa tidak masuk dalam bukan himpunan? Karena 1. Sifatnya itu relatif. Si A mengatakan cantik, tapi si B belum tentu dia mengatakan cantik. Karena ada beberapa pendapat, maka kumpulan wanita cantik itu bukan termasuk himpunan. Yang kedua, kumpulan pria tampan. Si A mengatakan tampan, tapi si B juga mengatakan tampan, tapi si C tidak mengatakan tampan. Maka itu sifatnya relatif. Masih ada pendapat orang lain yang tidak sama. Kalau misalnya tadi contohnya himpunan, hewan berkaki 4, si A mengatakan sapi, dan si B juga mengatakan sapi, dan si C juga mengatakan sapi itu berkaki 4. Ya memang sapi itu berkaki 4, makanya mereka termasuk himpunan. Kenapa? Karena dilihat dari kakinya itu juga ada 4 kan, jadi dari beberapa orang hampir semua orang akan mengatakan sapi itu berkaki 4. Nah, lanjut kembali ke awal, yaitu kumpulan lukisan yang indah. Kenapa? Lukisan yang indah ini juga termasuk bukan himpunan. Karena yaitu tadi sifatnya relatif. Ada yang mengatakan indah dan ada yang mengatakan tidak. Beda lagi kalau gini. Kumpulan lukisan karya si A. Oh, ternyata si A ini lukisannya ini. Kan bisa disebutkan itu lukisannya. Jadi, kalau ada kata kumpulan lukisan hasil karyanya si A itu adalah pemandangan, terus sungai, terus dia menggambar sunrise, terus dia menggambar sunset, itu bisa disebutkan kan. Maka kumpulan lukisan karya si A ini termasuk himpunan. Kalau kumpulan lukisan yang indah saja itu tidak termasuk himpunan. Karena itu tadi sifatnya relatif. Banyak orang yang mengatakan, oh ini indah, ternyata ini enggak indah. Ada orang yang berpendapat ke situ. Contoh soal. 1. Diketahui himpunan S, bilangan caca kurang dari 11. Dan himpunan A, X sedemikian rupa X kurang dari 11, X elemen bilangan ganjil. Dan B, himpunan B sama dengan X sedemikian rupa X
lebih kecil dari 11 dan X elemen bilangan prima. Diingat ya, sebelum mengerjakan dilihat di sini. Ingat, kalau ada tanda kurang dari, lebih besar dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu gini. Misal X lebih kecil dari 5, maka di sini 5-nya ditulis apa enggak? Tidak, karena ada kata lebih kecil, maka himpunannya adalah 4, 3, 2, 1, 0, dan lain-lain, dan seterusnya. Kalau ini berarti kan arahnya ke bawah. X lebih besar dari 5, contohnya. Berarti kan himpunan X itu di atasnya 5, contoh 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. 5 tidak ditulis karena ada kata lebih besar. Kalau X lebih besar sama dengan, nah kalau ada kata sama dengan, itu baru ditulis 5-nya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Dan ini X kurang dari sama dengan 5. Karena ada kata ininya sama dengan ini, maka 5-nya juga harus ditulis. Kalau yang membedakan itu apa? Yaitu ada sama dengan dan tidak ada sama dengan. Ini kita kembali ke soal. 1. Diketahui himpunan S sama dengan bilangan caca kurang dari 11 dan himpunan A itu sama dengan X demikian rupa X kurang dari 11 dan X elemen bilangan ganjil. Dan B, himpunan B sama dengan X demikian rupa X kurang dari 11 dan X elemen bilangan prima. Maka kita cari dulu anggota himpunan S. Himpunan S itu bilangan caca kurang dari 11. Berarti S sama dengan buka kurung kurawal. Himpunan caca dimulai dari berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sama 10. 11 masuk atau tidak? Karena di sini ada tanda kurang dari. Berarti di sini kan kurang dari. Berarti kan ini aja 5 yang nggak masuk. Berarti kan di sini 11-nya juga tidak termasuk. Nah, sekarang kita ke himpunan A. Himpunan A itu anggotanya apa saja? Diketahui X kurang dari 11 dan X itu elemen bilangan ganjil. Berarti bilangan ganjil yang kurang dari 11. Bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, sama 9. 11-nya masuk atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena di sini ada tanda kurang dari. Berarti 11-nya tidak masuk. Kita lanjut ke himpunan B. Himpunan B, buka kurung kurawal. X kurang dari 11 dan X elemen bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang bisa hanya dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti dimulai dari berapa? 2, 3, 5, sama 7. 9 itu tidak termasuk bilangan prima karena 9 itu bisa dibagi 1, 3, sama 9. Berarti kan tidak termasuk bilangan prima. Nomor 1. Gambarlah ke dalam diagram Venn. Maka kita buat diagram Venn. Nah, gini. Ini B. Di sini himpunan yang sama apa saja, yaitu di A sama di B. Berarti ada 3, 5, sama 7. Berarti di sini ditulis 3, 5, sama 7. Himpunan A yang belum masuk apa saja?
yaitu 1 sama 9. Di sini berarti 1 sama 9. Himpunan B yang belum masuk, yaitu tinggal 2 saja. Himpunan S ini ini S. Di sini himpunan semesta. Berarti S itu ada yang belum masuk, yaitu 0. Terus 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4. 5 sudah, 6 belum masuk, 6. 7 sudah, berarti 8 belum. 9 sudah masuk, 9 berarti 10 sudah. Jadi inilah gambar dari diagram Venn. Ini jawaban soal pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Nomor 2 ini A, ini lambangnya adalah irisan B. Berarti A irisan B. Dilihat di gambar, ada gambar ini. Berarti ini kan anggota A, ya kan? Ini anggota A dan ini anggota B. Beririsan di mana? Inilah. Ini yang dinamakan irisan. A irisan B. Berarti kan kalau irisan kurung kurawal, buka kurung kurawal, anggotanya ada 3, 5, sama 7. Tutup kurung kurawal. Nomor 3. Di 3 ditanya, A ini lambangnya union atau gabungan. B, berarti A gabungan B. Berarti di sini A gabungan B, ini gabungan B. A gabungan B. Berarti anggotanya apa saja? Buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, sama 9. Ya. Nomor 4. Nomor 4 ditanya A selisih B. Nah, kalau selisih itu di sini. Ini yang namanya selisih. Nah, di sini nih, ini yang dinamakan selisih. Berarti selisihnya anggotanya apa saja, yaitu 1 sama 9. Nomor 5. 5 ditanya B selisih A. Berarti di sini selisihnya hasilnya nanti. Nih, berarti anggotanya cuma 2 saja. Nah, 5, nomor 6. Nomor 6 A komplement. Ini di A. Berarti di luar A ini namanya komplement. Berarti kan di sini himpunannya ini 0, 4, 2, 6, 8, 10. Berarti kalau di anggota A ini, di luar anggota A ini namanya komplement. Nah, ini anggotanya. Berarti kan nomor 6 itu 0, 2, 4, 6, 8, sama 10. Berarti ini hasilnya. Nomor 7. Nomor 7 B komplement. Nah, berarti kan di luar ini, di luar himpunan B ini namanya komplement B. B komplement. Maka hasilnya adalah 0, 1, 6, 8, 9, sama 10. Nah, kalau selanjutnya 8 ini ya. Nomor 8 ada kata N S dalam kurung S. Ini namanya kardinalitas atau jumlah himpunan pada S. Berarti berapa jumlahnya? 1. Ini kan himpunan S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti jumlah himpunan S ada 11. 9.
jumlah himpunan di A itu ada berapa? A ini 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada 5. 9. Saya tambahi 1, N jumlah anggota di himpunan B. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sudah selesai. Nomor 2, diketahui himpunan A sama dengan X sedemikian rupa kurang dari 8 dan X elemen bilangan caca. Dan himpunan B sama dengan X sedemikian rupa 3 kurang daripada X kurang dari sama dengan 8, X elemen bilangan bulat. Maka tentukan A, ini apa ini namanya? Irisan B. Ingat ya, ini ada tandanya. Di sini ada tanda kurang dari dan di sini kurang dari sama dengan. Oke. Jawabannya adalah kita cari himpunan A dahulu. Himpunan A sama dengan X kurang dari 8 dan X itu elemen bilangan caca. Berarti buka kurung kurawal, bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 7. Kenapa? Karena ini tandanya kurang dari 8, berarti 8-nya tidak ditulis. Ya, tutup kurung kurawal. Dan B sama dengan di sini 3 lebih kecil daripada X dan X lebih kecil sama dengan 8. X elemen bilangan bulat. 3 lebih kecil daripada X dan X lebih kecil sama dengan 8. X elemen bilangan bulat. Maka himpunan B adalah berapa? Kurang dari 3. 3 masuk apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena ini ada tanda kurang dari. Berarti dimulai dari huruf angka 4, 5, 6, 7 sama, karena ini ada tanda kurang dari sama dengan 8. Berarti 8-nya ditulis, ada kata tanda kurang dari sama dengan. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian dari A irisan dari B sama dengan berapa? Himpunan kalau digambarkan di diagram Venn itu gini. Himpunan A, sini B. Berarti anggota dari himpunan A ada yang sama dengan himpunan B ada apa saja? Yaitu 4. 4 kan? 5. 5, di sini 6, 9, 7. Di sini 7. Berarti di sini 4, 5, 6, 7. A itu yang belum ditulis adalah 0, 1, 2, 3. Dan di himpunan B yang belum ditulis ada 8 di sini. Berarti ini disuruh mencari A irisan dari B, maka
Ini anggota A dan ini anggota B. Di sini adalah irisan A irisan B. Disinilah anggotanya. Berarti anggotanya adalah 4, 5, 6, sama 7. Jadi ini adalah penyelesaiannya dari soal ini. Sudah